Om Swastiastu. Baik Sobat Ton, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meditasi atau semadi beli jero ya. Nah, banyak teman-teman yang request di beli jero bagaimana sih tata cara meditasi yang baik dan benar. Nah, sebelum membahas itu apa sih itu meditasi beli jero? Jadi gini beli, meditasi adalah suatu proses pengenalan diri sebenarnya beli. Satu, meditasi adalah proses pengenalan diri, kemudian meditasi adalah bagaimana kita mengetahui rahasia alam, dan kemudian meditasi itu adalah cara menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta. Secara umum seperti itu. Nah, beli jero, tiap pernah mendengar istilah tentang yoga, meditasi, japa dan tapa itu apa sama dengan ini meditasi? Sama meditasi berbeda beli. Istilahnya kalau meditasi seperti saya jelaskan tadi, bagaimana kita proses mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, kemudian proses kita mengetahui rahasia alam, dan juga proses bagaimana kita mengenal diri sendiri. Jadi lebih banyak seperti itu kalau konsep kita meditasi. Kalau yoga adalah hampir sama seperti meditasi beli, hampir sama. Tapi ya? Yoga kan ada yoga dengan asanas, gerakannya, ada surya namaskar dan lain sebagainya. Yoga juga adalah salah satu bagaimana cara kita pengenalan diri untuk mendekatkan diri atau menyatukan diri dengan beliau. Kemudian kalau tapa lebih banyak dia ke pengendalian diri, dan kutip adalah tidak meminta sesuatu. Kalau meditasi kita masih istilahnya memerlukan atau membutuhkan timbal baliknya beli. Jadi meditasi seperti itu, kita melakukan meditasi adalah untuk mendapatkan sesuatu manfaat, itu meditasi. Kalau tapa lebih banyak kita istilahnya bermeditasi untuk menyatukan diri dengan alam, istilahnya melepaskan apa yang ada di dalam diri kita. Melepaskan duniawi ya, melepaskan sifat-sifat keduniawian seperti itu kalau tapa. Makanya disebut dengan tapa yoga semedi. Jadi ketiga ini adalah komplit yang menjadi satu. Bagaimana pengendalian, bagaimana proses kita mengetahui rahasia alam, bagaimana proses mengetahui diri sendiri, dan bagaimana proses melepaskan. Setelah kita mengetahui diri sendiri, baru kita bisa melepaskan. Tanpa kita mengetahui rahasia alam, kita tidak akan bisa melepaskan. Jadi kedua ini harus nyambung beli. Bagaimana kita mengetahui rahasia diri sendiri, bagaimana kita mengetahui rahasia alam. Setelah kita mengembalikan, kemana kita kembalikan kalau kita tidak mengetahui rahasia alam. Itulah konsep. Nah, jadi itu bisa dikatakan tahap-tahapannya beli jero ya. Di paling awal ini bisa dikatakan meditasi. Meditasi lebih umum dia. Nah, beli jero, ini banyak teman-teman nih masih bingung bagaimana sih tata cara mungkin awal meditasi yang baik dan benar yang beli jero. Jadi seperti itu, meditasi yang baik dan benar secara umum kita bahas. Lihat sebelum itu bahwa meditasi adalah untuk siapapun boleh, kepercayaan apapun boleh, dan juga tidak membatasi usia, dari kecil sampai juga dewasa ini boleh melakukan meditasi. Tahapan yang pertama adalah bagaimana proses kita duduk. Jadi duduk setenang-tenangnya beli. Lirik kita seperti apa duduk, itu boleh tidak diatur dalam konsep meditasi. Kalau istilahnya tapa itu ada konsepnya, seperti kaki harus melipat, kalau di Bali disebut dengan sila penyu atau padma sana dan lain sebagainya. Kemudian wanita bajir sana. Kalau istilahnya semedi itu boleh, bahkan kita berdiri pun kita boleh bermeditasi. Sambil kita tiduran kita boleh bermeditasi, karena proses meditasi adalah istilahnya umum beli, universal. Ini siapapun boleh dan tidak ribet seperti itu beli. Itu tahapan yang pertama adalah memilih posisi yang kita inginkan sehingga kita rileks, tidak ada paksaan. Kemudian posisi tangan pun kita bebas. Ada yang seperti ini, mungkin ada mudra. Mudra ini adalah siwa. Kemudian ada mudra nanti rezeki, jodoh, penyakit, dan nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana mudra yang kita inginkan. Kemudian mudra disebut dengan lingga yoni, ada seperti ini mudranya dan lain sebagainya. Banyak ya. Banyak. Itu kemudian tahapan selanjutnya adalah proses kita mengendalikan mata. Mata kita boleh merem, kemudian mata boleh kita terbuka. Jadi kalau mata terbuka itu kita biasanya ada istilahnya media beli. Kalau meditasi ada media yang kita bayangkan, baik itu kita membayangkan titik, kemudian baik kita membayangkan api, ada mungkin kita menggunakan dupa, atau kita membayangkan bagaimana itu istilahnya aksara suci agama apapun yang kita anut. Kemudian kita membayangkan dunia, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Itu dibolehkan dalam konsep meditasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah bagaimana proses kita mengatur napas. Jadi selama ini kita kan bernapas, kita hidup karena kita mampu bernapas, kita bernapas. Jadi proses meditasi adalah seperti saya jelaskan tadi,
Untuk mengenali diri, apa yang saya maksudkan mengenali diri adalah bagaimana kita merasakan napas itu masuk, udara itu masuk ke hidung kita, kemudian akan istilahnya ke paru-paru dan lain sebagainya. Ini kita rasakan. Jadi kita rasakan ada udara yang masuk dari hidung. Tujuannya apa? Setelah kita merasakan ada udara yang masuk, satu, kita akan menghargai yang namanya lingkungan. Iya. Jadi kita, oh, udara ini berasal dari tumbuhan. Kita akan menghormati atau menghargai yang adanya tumbuhan, menghargai yang namanya alam. Kemudian kita mengetahui jati diri kita manusia. Oh, kita butuh dengan udara. Tanpa adanya udara kita tidak ada apa-apanya. Iya. Kemudian yang ketiga, setelah kita istilahnya merasakan atau mengetahui proses bernapas itu, kita akan lebih istilahnya kita menghormati atau tulus bakti kita kepada Sang Pencipta. Kenapa? Karena kita berpikir udara ini berasal dari tumbuhan, kita menjaga lingkungan, menjaga tumbuhan, kemudian tumbuhan diciptakan oleh Tuhan, kita akan lebih menghormati Tuhan. Ini loh, ini istilahnya manfaat cara umumnya bagaimana tahapan-tahapan meditasi. Tahapan dari meditasi itu. Kemudian apabila mata terbuka, yang kedua seperti saya jelaskan tadi kan ada media. Ya. Yang kedua itu media bisa diri sendiri, bagaimana proses kita mata kita adalah melihat ujung hidung. Jadi ini konsepnya adalah segitiga terbalik. Jadi ini kalau di Bali disebut dengan trikuna atau disebut dengan jabal atau gunung. Jadi inilah proses kita melihat ujung hidung. Jadi fokus kita ke ujung hidung. Dengan posisi tangan bagaimana istilahnya yang kita inginkan. Proses kita adalah ke titik ujung hidung. Kemudian apabila kita merem, di saat kita merem, kita pasti akan melihat sesuatu yang gelap. Nah, gelapnya inilah kita masuki pelan-pelan. Kita masuki gelapnya ini pelan-pelan sambil kita istilahnya narik napas panjang, kita merasakan napas, maka kita akan melihat seperti ada lubang, ada lubang cahaya. Itulah kita masuki lubang cahaya itu, lama-lama kita akan melihat sesuatu yang terang. Itulah cahaya, kalau bahasa Balinya dep, disebut dengan sinar atau dewa. Inilah yang kita cari dalam konsep meditasi secara umum. Nah, udah juru nah juga yang dengan istilah membuka cakra beliau dalam di diri ini kan ada beberapa cakra beliau. Ada 7 cakra yang besar. Nah, mungkin ada nggak kaitannya meditasi itu untuk membuka cakra seperti itu? Jadi seperti ini, mumpung beli nanya seperti itu, mungkin tuh nyambung istilahnya ke jenis-jenis meditasi beli atau disebut dengan jenis-jenis meditasi. Jadi meditasi ada untuk membuka cakra. Ini manfaat dari meditasi. Kemudian meditasi bisa untuk pengobatan. Nanti kita bahas satu persatu bagaimana meditasi untuk membuka cakra. Kemudian untuk pengobatan, meditasi juga mampu istilahnya menghilangkan stres. Oh, ada juga beliau tenangnya. Kemudian membangkitkan daya ingat, seperti itu beli. Meditasi untuk membuka rezeki atau aura kita. Meditasi untuk jodoh, karir dan lain sebagainya. Itu manfaat meditasi. Tergantung kita mau yang mana. Oh iya. Jadi dari meditasi ini kita sudah bisa mau inginkan seperti apa dan prosesnya itu bagaimana. Nanti kita pelan-pelan kan satu persatu supaya tidak bingung. Sekarang kita membahas bagaimana meditasi secara umum. Nah, beliau idealnya berapa sih waktu yang tepat untuk meditasi ini? Jadi seperti ini. Waktu yang ideal kalau bermeditasi adalah 20 sampai 30 menit kalau bermeditasi. Kalau semedi kan beda kita. Bermeditasi itu waktu yang sangat cukup lah untuk kita bermeditasi. Jadi meditasi itu bisa dilakukan adalah setelah sembahyang, bukan sebelum sembahyang. Kalau kita sembahyang setelah itu kita bermeditasi, mana kita menghela napas dan lain sebagainya. Jadi ini manfaatnya sangat banyak. Mungkin ada nggak beliau mungkin mantra atau mungkin sosok-sosok apa yang kita puja sebelum kita bermeditasi? Jadi seperti ini, kalau kebetulan kita membahas meditasi yang secara umum dia. Jadi di saat kita bermeditasi, kita istilahnya mengucapkan doa rasa syukur, atau baik itu rasa syukur boleh, baik itu doa pengampunan boleh. Jadi sesuai dengan agama kita atau istilahnya kita menggunakan bahasa kita sehari-hari itu dibenarkan dalam konsep bermeditasi, bukan apanya. Ini konsep kita bermeditasi umum beli. Jadi istilahnya kita seperti saya katakan tadi, kita menghela napas, kita merasakan napas masuk sambil kita mengucapkan nama Tuhan atau nama dewa, kemudian kita mengucapkan
rasa kesalahan kita, atau bahasa Balinya papu, bahasa Sanskerta kan papa itu artinya dosa dan lain sebagainya. Jadi ini loh tujuan bermeditasi. Satu, setelah kita mengetahui apa kesalahan kita, ini kan menimbulkan kesadaran diri. Inilah konsep meditasi yang paling tinggi, adalah untuk menemukan kesadaran diri kita. Jadi tujuan daripada meditasi yang paling tinggi adalah bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Jadi setelah kita bermeditasi, kita tahu diri kita siapa, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa yang kita bisa lakukan dengan kelebihan kita. Jadi kelebihan kita, contohnya gitu, apa yang kita lakukan dengan kelebihan ini supaya berguna untuk alam, berguna untuk sesama, dan berguna untuk Sang Pencipta. Kemudian apa kekurangan kita? Kekurangan kita, apa yang kita lakukan untuk menutupi kekurangan ini, sehingga kekurangan ini tidak merugikan alam, tidak merugikan sesama, seperti itu. Beli Jero, bisa nggak dijelaskan beberapa perbedaan dari manfaat-manfaat yang meditasi yang tadi disampaikan Beli Jero? Jadi seperti ini Beli, bahwa yang membedakan meditasi sehingga manfaatnya itu berbeda-beda adalah yang pertama, karena gerakan tidak ada masalah Beli. Tapi yang membedakan adalah bagaimana titik konsentrasi, kemudian doa yang kita ucapkan. Seperti itu yang nantinya membedakan bagaimana proses hela napas, masuknya napas, bawa kemana dan lain sebagainya. Itu yang nanti membedakan. Contoh meditasi pengobatan, nanti medianya akan berbeda. Mungkin kita di depan akan menaruh obat, baik itu air putih, kemudian jamu dan lain sebagainya. Nanti kita akan mentransfer energi kita masuk ke dalam media itu. Contohnya seperti itu. Kalau rezeki, bagaimana proses kita membuka simpul-simpul energi yang ada di dalam diri, seperti itu. Jadi ada istilahnya doanya yang membedakan, kemudian medianya yang menggunakan, dan titik konsentrasinya. Itu yang membedakan Beli Jero ya. Nah Beli Jero, apa sih mungkin dari meditasi ini ada nggak sisi negatifnya Beli Jero dari bermeditasi ini? Kalau sisi negatif dari bermeditasi sampai saat ini belum sih yang temukan Beli. Tetapi secara garis besar yang membuat orang itu mengira bahwa meditasi itu memiliki efek negatif karena rasa ego. Rasa egonya. Contohnya seperti ini. Dia bermeditasi ingin membuka cakra. Setelah dia berlatih sekian lama dan tidak berhasil, dia akan menimbulkan ego, dan ini dia berpikir, meditasi ini membuang-buang waktu. Ini yang efek negatif bagi dia yang gagal. Jadi apabila kita sebagai manusia di dunia ini tidak ada istilahnya kegagalan, istilahnya hanya proses keberhasilannya tertunda. Jadi ada sesuatu yang kita salah, ini yang perlu kita cari. Kemudian penyebab kegagalan dari meditasi adalah bagaimana bermeditasi, istilahnya jangan sekali-kali kita bermeditasi untuk mengosongkan pikiran. Bagi kita pemula itu tidak boleh Beli Jero ya? Tidak. Kalau tapa iya. Kenapa? Kalau kita contoh nih, kita bermeditasi, kita mengosongkan pikiran, otomatis pikiran kita tuh akan buyar. Mungkin ke pacar jatuhnya, mungkin ke hutang dan lain sebagainya Beli. Tapi berusaha kita bermeditasi adalah memfokuskan pikiran dalam suatu media atau suatu titik, suatu benda yang kita yakini mampu mewakilkan kita, perasaan kita menuju Tuhan. Contoh kita menaruh media seperti mantra, atau istilahnya aksara, atau dupa, dan lain. Kita fokuskan titik konsentrasi kita terhadap api dupa. Api dupa kita fokus. Nantinya kita akan fokus. Setelah itu kita akan seperti blank nih, blank tek, tapi kita akan berada di dimensi yang lain, dalam artian bukan kita keluar badan, enggak. Tapi kita akan berada di dimensi yang lain. Kita di sana akan diberikan blessing, atau bisa dikatakan pencerahan lewat alam seperti ini. Ini proses bermeditasi kita. Karena meditasi itu manfaatnya satu, mencegah penuaan seperti saya katakan tadi. Bagaimana? Karena proses yang kita yakini dalam konsep sastra. Di saat kita bermeditasi, maka istilahnya dalam konsep kita Atman, atau istilahnya percikan terkecil dari Tuhan ini akan menyatu dengan alam. Jadi apabila proses bermeditasi kita Atman ini menyatu dengan alam, maka tubuh kita ini prosesnya itu akan berhenti ya. Seperti istilah pendinginan. Seperti kendaraan motor, kalau terus saja panas kan lama-lamanya rusak motornya. Perlulah pendinginan. Ini proses bermeditasi adalah mendinginkan simpul-simpul cakra, mendinginkan organ-organ tubuh karena sudah lama kita bekerja. Ini proses pendinginan. Sehingga setelah kita pendinginan, otomatis kan jadi awet digunakan. Penuaan dini itu
ditekan, kemudian penyakit itu dihilangkan dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas bagaimana proses bermeditasi untuk pengobatan, untuk menyelesaikan dan lain sebagainya. Baik, belajar itu sangat jelas sekali. Nah, kadang-kadang kan kita meditasi nih belajar ya. Mungkin ada banyak gangguan seperti itu kan, ada juga yang ketika bermeditasi melihat sosok-sosok gaib seperti itu jenis meditasi apa ke siapanya tuh belajar? Jadi tergantung beli. Kalau makhluk asal itu mengganggu saat kita melakukan apapun bisa diganggu. Entah itu meditasi, entah kita japa, kita sembahyang dan lain sebagainya, dia bisa masuk. Oh jadi prosesnya. Nah, untuk menangkal itu jangan mengosongkan pikiran. Jangan mengosongkan pikiran. Itu yang pertama. Dan kemudian bermeditasi itu jangan kita istilahnya berambisi untuk mencari ketenangan beli. Nantinya kenapa? Karena di saat kita mencari ketenangan kita akan menemukan yang namanya ego, yang bahkan menemukan yang namanya emosi atau kemarahan. Contoh nih, kita ingin tenang, kita semedi di rumah atau meditasi di rumah. Kemudian istri ribut, anak menjatuhkan barang. Otomatis kita akan keluar ego kita. Keinginan kita untuk meditasi mencari ketenangan kita tidak akan kita capai. Otomatis akan menjadi negatif, emosi, ribut dengan istri, ribut dengan anak. Inilah itu yang sering. Jadi kita jalanin aja. Kalau meditasi kita jalanin aja. Kita berusaha seperti saya katakan tadi. Meditasi adalah proses pengendalian diri, bagaimana kita merasakan adanya udara masuk dalam proses ini semakin banyak gangguan itu semakin baik beli. Nah beli jeruk mengenai tempatnya sekarang beli jeruk. Untuk meditasi ini apakah kita perlu di tempat suci, mungkin di kamar, dan juga apa dibenarkan beli jeruk ada beberapa, nah mungkin teman kita mungkin meditasi di tempat-tempat angker, apa itu dibenarkan juga beli? Seperti ini. Kalau seperti saya jelaskan kan ada yang namanya yoga, ada namanya samadhi, ada yang namanya tapa. Kemudian ini loh, kalau istilahnya meditasi itu umum beli. Dimanapun kita boleh lakukan. Mungkin kita di mobil ada, jangan pas nyupir meditasi kan, nggak mungkin kan. Mungkin kita pas di mobil tapi dalam bukan keadaan nyupir kita boleh tuh dengan ketenangan duduk seperti saya katakan tadi, duduk bagaimana posisi kita yang enak itu ya udah seperti itu meditasi. Dan di kamar boleh, dimanapun. Kalau istilahnya meditasi pengobatan pasti menggunakan media. Kalau saya sarankan lebih banyak sih tempat-tempat yang memang kita yakini memberikan kita ketenangan, kenyamanan seperti itu beli. Kalau kita nyamannya di luar, mungkin dengan kita duduk di alam terbuka seperti alam terbuka, ada tanah, kemudian ada langit, itu lebih membuat kita nyaman. Udah di sana lakukan. Karena setiap orang tuh memiliki keunikan masing-masing. Seperti juga belajar, ada dengan mendengar musik dia belajar bisa, ada dengan sepi mungkin dia belajar, ada dengan ribut membuat dia kusuk belajar dan lain sebagainya. Seperti itulah meditasi. Dan ada juga beberapa kan meditasi sambil mendengarkan musik. Musik itu boleh, benar. Lagu rohani. Iya, dibolehkan, itu tidak masalah. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang meditasi secara umum. Nah, lain kali kita mungkin akan buatkan video tentang jenis-jenis meditasinya itu belajar ya. Mungkin ada tahap-tahapannya, mungkin ada meditasi untuk pengobatan, ada untuk membuka cakra dan lain-lain. Nah, sebelum berakhir belajar mungkin ada kata mutiara mungkin yang bisa disampaikan untuk teman-teman. Jadi ini kata mutiaranya, nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Baik teman-teman, ingat like dan subscribe channel Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Mohon dibagikan juga. Mohon dibagikan, mungkin ada teman-teman yang mungkin ingin bertanya bisa tag langsung di IG Taksu Poleng dan bisa komen langsung di video nanti. Mungkin akhir kata kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.